saya akan sampaikan profil beliau ya. Dr. Febri Haryati Lubis Mark CMT merupakan lulusan sarjana kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dan lulusan Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan saat ini beliau berprofesi sebagai Direktur Operasional PT Mitra Ameliorasi Sinergi yang bergerak di bidang teknologi informasi dan industri kesehatan ya. Dan saat ini juga beliau merupakan dosen pengajar Stikes IMC Bintaro, sekaligus juga konsultan ya di bidang kesehatan, klinik serta rumah sakit. Tepuk tangan dong Mbak Dokter. Ya. Dan satu lagi nih ya. Dan dokter ini juga Dr. Febri tergabung dalam organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan berbagai macam organisasi lainnya. Dan yang saya dengar dokter juga penyintas autoimun. Wow, ya keren ya, tepuk tangan dokter. Silakan dokter duduk ya. Kan dikasih tempat duduk kayaknya enak nih. Dokter, apa kabar? Tes dulu mic-nya ya. Mic-nya katanya nunggu dulu 20 menit. Kelamaan ya. Nah, udah. Wah, enak ya. Ternyata suaranya merdu loh. Nggak kalah sama Raisya. Bisa nyanyi Raisa? Oh jangan. Jangan ya. Bagus diem. Dokter, ini kan saya lihat di IG story dokter tuh padat banget kegiatannya ya. Aduh, kita semua nih yang hadir di sini tentunya merasa bersyukur ya, akhirnya dokter bisa meluangkan waktu loh ya, mau kasih kita informasi-informasi kesehatan terkait ya dengan sendi, tulang ya, dan segala macamnya ya dok ya. Nah kali ini tema kita nih dok ya adalah peran nutrisi untuk kesehatan sendi nih dok ya, yang memang yang saya tahu nih dok di usia-usia kita gitu yang memasuki usia 40 tahun tuh biasanya udah banyak keluhan ya, sendinya nyeri, sendinya kaku gitu nggak bu pak ya kan. Nah ini kebetulan ada dokter gitu ya, jadi dokter bisa kasih gambaran buat kita semua yang hadir nih mengenai fungsi sendi dan masalah sekitar sendi deh dok gitu. Terima kasih Bu Evelina. Gimana tadi semangatnya, boleh ya diulang ya? Iya boleh. Apa kabarnya? Semangatnya, apa kabar? Saya coba ya. Saya masih ngapalin tadi dari Bang. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa baik. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kalau sendi gitu berarti sendi tangan kita sehat ya. Nanti untuk sendi kaki Coach Bima yang akan ngasih latihannya. Terima kasih sebelumnya Ibu Evelina dan keluarga besar Rizmiti, Bapak Tamrin yang sudah mengundang saya hadir untuk sharing kepada teman-teman hari ini. Saya izin sebut teman-teman aja ya, jadi kelihatan lebih akrab. Terima kasih. Untuk sebelumnya mungkin disclaimer-nya, saya mungkin bukan ahlinya sendi, karena kalau ahli sendi itu ada dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis syaraf gitu ya. Kalau saya hanya dokter umum gitu ya, dan kebanyakan cerita pribadi saya ya, kebanyakan saya adalah di manajemen. Jadi saya besar lama, mungkin kehidupan saya sebagai dokter umum tuh mungkin cuma 5 tahun pertama karir. Setelah itu saya banyak di manajemen. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara di industri rumah sakit, yang namanya ngomongin nyeri itu Pak, Bu, paling sering dikeluhkan. Ya, apapun penyakitnya datang ke dokter pasti yang dikeluhkan nyeri, bener nggak? Iya kan, gitu. Jadi datang-datang pasti ngomongin nyeri gitu ya. Nah, sangat menarik hal ini. Nah, mungkin ya, itu suatu hal yang menjadi dasar kalau kita bicara tentang kesehatan. Kesehatan itu kan sebenarnya adalah dari diri kita sendiri ya. Ketemu dokter, ketemu perawat, ketemu rumah sakit kalau hanya kita sakit. Nah, sisanya ketika kita tidak sakit, kita bagaimana? Harusnya kita tetap menjaga kesehatan. Nah, itu ya mungkin hari ini sharing kita adalah ngomongin sendi. Kenapa sih penting? Bayangkan Bapak Ibu, kita kerja 24 jam ya di tubuh kita sendiri. Kita ditopang oleh siapa Bu Bapak Ibu? Kaki kita kan. Kaki kita itu ditopang oleh otot-otot kita. Otot-otot kita tuh bisa bekerja karena ditopang tulang. Jadi betapa capeknya nih tulang kita ini bekerja, benar nggak Bapak Ibu? Nah, bayangkan dia bekerja untuk kita 24 jam, tulang kita, apalagi ditambah Bapak Ibu, ada suatu tendensi di mana perilaku kita berubah nih Bu Epi. Apa Bu Epi?
mager, ya kan Bu Evi? Nah, begitu mager apa Bu Evi kira-kira? Ototnya jadinya iya, jadi tidak aktif, otot tidak aktif, otomatis lebih capek nggak tulangnya tuh? Udah ototnya makin lemah, akhirnya tulangnya makin capek. Nah, ada namanya istilah wear and tear. Jadi makin banyak dipakai akan menjadi lebih apa? Lebih lentur harusnya. Tapi kalau banyak dipakai tetapi tidak dirawat, ibarat mobil aus, karatan. Nah, kira-kira kayak gitu tuh gambaran umumnya ngomongin sendi. Nah, itu mungkin kalau itu ya intro awalnya ya tentang sendi. Mungkin boleh kita ke slide ya Bu ya. Boleh Dok, sudah disiapkan slide-nya ya. Silakan. Ya, kalau kita ngomong sendi ini tadi ya, sendi itu sebenarnya ada media gerak paling sering kita kan bekerja tuh pasti pakai sendi. Kalau pintu tiap hari dipakai di rumah sih itu akan enak buka tutupnya. Tapi kalau rumah tua nih bunyi. Nah, itu juga sendi kita. Khususnya sendi mana? Lutut yang paling sering bermasalah. Panggul juga sama. Kalau wanita panggul kan karena apalagi kalau banyak duduk gitu. Duduk itu Bapak Ibu sekarang sebenarnya disebut lebih dahsyat dibandingkan rokok. Jadi katanya itu yang membunuh ada dua sekarang Bapak Ibu, smoking dan sitting atau duduk. Nah, itu lagi tuh tambahan lagi buat kita semua. Nah, permasalahan ini sering terjadi, disebut dengan osteoartritis. Kalau disebut dengan ada isnya belakang itu artinya itu tulang dan artritis atau sendi ada peradangan. Dari mana radangnya? Kan kita nggak ngapa-ngapain. Radang itu kalau kita nggak kenapa-napa kok, nggak demam kok Dok, kok osteoartritis. Ternyata Bapak Ibu, peradangan itu bisa terjadi dari gaya hidup kita. Apa Bapak Ibu yang kita merasa, wah ini cara makannya maunya junk food ya kan, pakai pengawet merasa penambah cita rasa, apalagi lemak buruk itu semua masuk. Nah, akibatnya peradangan itu tidak terlihat tapi sudah badan kita ada peradangan. Paling gampang beradang ya si artritis tadi karena dia paling sering dipakai kan. Selain itu radang sendi tulang pun itu juga bermasalah karena ada kekerosposan tulang. Keropos tulang ini berhubungan dengan apa? Nutrisi, kurang nutrisi bisa. Lalu apalagi Bapak Ibu, hormonal. Wanita lebih cenderung gampang terjadi kekeroposan tulang akibat perubahan hormonal. Khususnya ketika wanita ini kan ada menyusui, ya kan? Kemudian dia ada melahirkan, ada menyusui, kemudian nanti ada menopause. Berhentinya menstruasi tiap bulan, menyebabkan apa? Dia akan terjadi perubahan hormonal membuat resiko tinggi pada kekeroposan tulang. Jadi kalau tanya siapa nih yang lebih beresiko Bu? Wanita untuk kekeroposan tulang. Nah, ini yang sering terjadi nih sehari-hari pada kita semua. Boleh lanjut slide-nya? Nah, kalau ditanya gejala, mungkin apa ya yang dirasa ya kalau kita sakit sendi? Nyeri bisa menetap, bisa hilang timbul, ya, bisa juga diikuti dengan kemerahan, ada rasa bengkak gitu ya, susah gerak ya, mulai kaku kalau digerakin, sampai tadi di depan ada tesnya Bapak Ibu, sit and reach ya, nama tesnya, melihat apakah kita fleksibel nih sendi kita. Nah, ini disebabkan karena sendinya tuh ada peradangan, terjadilah gangguan pergerakan, hingga ada terbatasan nyerinya. Nah, apa nih yang bisa menyebabkan? Pertama tadi yang saya sampaikan, usia. Ya, bukan berarti tadi ada loh Ibu Sinsa tadi ya fleksibilitasnya positif dan plus ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan nih. Pasti rajin aktivitas fisik ya Bu ya. Nah, itu tadi Mbak, tapi makin lanjut usia, resikonya makin tinggi untuk gangguan pada sendi. Kemudian apa jenis kelamin yang tadi? Wanita lebih resiko. Pola hidup, tidak bergerak, pola makan, kurang nutrisi atau berlebihan, tapi berlebihannya malah yang nggak sesuai, contohnya lebih lemah, gangguan kolesterol, gangguan hormon imbalance, stres bisa nggak? Bisa, karena stres itu juga memicu. Lalu apalagi? Udara kotor bisa nggak? Bisa, banyak menunjukkan kalau polusi kita hirup tiap hari itu bisa toksinnya akan masuk ke dalam tubuh dan bisa membuat peradangan terselubung dalam tubuh kita. Banyak hal ya. Kemudian postur, nah ini kalau yang kita bekerja depan laptop tuh kan duduk terus, postur, kemudian bisa terjadi anak-anak sekarang ya gadget, nah itu juga menyebabkan sendinya bisa bermasalah. Lalu tadi
asupan makanan. Makanan apa sih yang baik buat sendi kita? Nanti kita cerita nih tentang sambutan selanjutnya ya Bu ya. Nah ini nih, asupan yang penting katanya kolagen. Nanti kita cerita-cerita kolagen. Ibu Evi udah pernah nyoba kolagen Bu? Rutin. Rutin. Kolagennya, nutrisinya, bone and dari Niti. Ada ya, udah jadi ya. Ada jadi. Nah ini kalau cerita kolagen ini sebenarnya dari zaman dulu kala. Kebetulan saya tadi sempat ngobrol, Ibu sensei ya Bu ya. Kolagen itu setahu saya, kalau saya karena saya nggak ngerti ya pengobatan Chinese Timur ya, TCM ya, saya belum nggak terlalu ngerti. Tapi saya tahu kalau nonton video atau drama ya, itu mereka kan kalau sakit tuh minumnya kaldu ya. Nah kaldu itu salah satu sumber utama dari kolagen. Nah dari zaman nenek moyang itu sudah dijadikan suatu sup itu adalah obat yang mujarab katanya kan. Nah kalau saya di rumah melakukan tuh Bapak Ibu, saya sering merebus kaldu 3 hari 3 malam gitu kan, tapi nggak pakai dijambi-jambi sih, biasa aja gitu ya. Nah tapi pertanyaannya, apa sanggup bikin terus tiap hari gitu kan? Nah kalau udah ada yang udah jadi ya kenapa nggak minum yang udah jadi gitu, karena kalau nunggu 3 hari kapan masaknya, kapan kerjanya ya, nunggu masak terus. Nah kira-kira kayak gitu. Ibu mau ada pertanyaan? Oke. Ya. Oke, terima kasih ya informasinya ya, tepuk tangan dulu dong buat dokter ya. Saya tuh di depan jadi terkesima ya. Informasinya soalnya semuanya bagus, positif gitu ya, kita jadi tahu ya Dok ya, ternyata fungsi sendi itu sangat penting ya, sebagai media gerak tubuh kita. Dan penyebab masalah sendi tadi yang saya tangkap ya adalah salah satunya akibat peradangan gitu ya Dok, yang dimana peradangan ini ternyata ya banyak pemicunya ya, usia, kelamin Jenis kelamin. Jenis kelamin. Isikan kelamin maksudnya lihatnya Pak Ayau. Ya, usia, jenis kelamin ya, pola hidup, postur tubuh dan asupan ternyata ya Dok ya, banyak sekali yang bisa memicu kalau kita salah-salah gitu atau memasuki usia penuaan, ternyata resiko tinggi terhadap peradangan gitu. Nah Dok, kalau boleh diulas kembali nih Dok mengenai hubungan usia ya, kenapa sih usia itu semakin bertambah maka memicu resiko untuk peradangan pada persendian kita gitu? Kenapa Dok? Iya, seperti saya sampaikan tadi, ketika usia bertambah, faktor resiko akan bertambah karena tadi metabolisme sudah mulai slow ya, ditambah juga dengan gaya hidup yang mungkin setiap orang berbeda. Setiap orang tuh punya karakteristik berbeda terhadap kesehatannya karena kesehatannya berhubungan dengan lingkungan, dengan cara dia. Contoh, ada yang bangun pagi, habis sholat, olahraga pagi misalnya, habis ibadah dia olahraga. Ada yang bangun pagi, bangunnya siang, lalu dia nanti begadang malam. Nah, salah satu faktor misalnya contohnya kurang tidur, kurang istirahat, asal makan yang cepat, makan gorengan tiap hari, minum soda, itu semua banyak memicu ke makin cepatnya peradangan sendi tadi, seperti itu ya. Nah, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah kalau kita sekarang mungkin di sini ada yang usianya 30, ada yang 40, ada 50, ada yang 60, 70 ada Bapak Ibu? Ya, yang 60, 70? Boleh Acung? Oh, wah, luar biasa. Tepuk tangan ini. Generasi emas. Ya, jadi kalau kita bicara tentang golden ya, golden girls atau golden people ya. Nah, ini paling penting menjaga kesiapan tulangnya lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Ingat nih, mungkin kita nggak terlalu bahas ya, adalah bagaimana mengurangi resiko jatuh. Bapak Ibu sering dengar kan, tiba-tiba kepleset sedikit tuh jatuh, terus nanti panggulnya jadi patah, terus nggak bisa aktivitas. Nah ini dihindari dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan penguatan sendi dan latihan supaya keseimbangan tubuhnya tetap bagus. Itu harus dijaga. Gitu. Kalau udah jatuh gampang patah, kalau patah lama sembuhnya. Nah itu. Jadi gimana caranya? Rajin olahraga yang teratur supaya fleksibilitasnya bagus, tidak gampang oleng. Iya, itu. Terima kasih loh Dok, kayak kita jadi tahu ya. Iya. Usia itu pengaruhnya ke sana Bapak dan Ibu. Jadi kita nggak usah takut tua ya.
Tua itu pasti, muda itu pilihan. Benar, Dok. Ya, jadi ya seiring dengan usia kita tentu kita harus sesuaikan ya dengan pergerakan-pergerakan Ya. yang cocok supaya nggak mudah oleng jatuh. Betul, disesuaikan dengan gerakannya sesuai usia dan kemampuan kita masing-masing. Nanti mungkin di sesi 2 ya untuk Nanti itu ada belajar. sesinya ya Dok ya. Waduh, Betul. keren banget ya Rititi. Tepuk tangan dong buat Rititi. Iya. Dok, tanya lagi ya Dok ya. Boleh. Pokoknya mumpung ada dokter ya. Iya. Sayang ya kalau nggak kita manfaatkan. Tadi tentang postur yang untuk kita nih usia-usia yang memasuki usia penuaan gini, postur tubuh ternyata juga bisa memicu peradangan gitu ya. Postur-postur yang seperti apa supaya mencegah atau meminimalisir Iya. terjadinya peradangan tuh Dok? Iya. Sebaiknya. Ya tadi misalnya contoh nih, kalau kita bekerja sehari-hari, usahakan setiap 2 jam duduk kita berdiri jalan. Itu membantu ya supaya postur kita tidak di satu tempat statis terus menerus gitu ya. Kemudian bangku, misalnya kita bekerja di depan laptop, pilih bangkunya yang ergonomis, kursinya, mejanya, jarak pandang kepada laptopnya gitu ya. Kalau ibu-ibu misalnya, seringnya tuh ibu-ibu tuh keluhannya tangan ya, karena sering masak ya, aktivitas tangan. Betul, kan sering merasa gini Bu Epi, kalau aduh saya mau olahraga, saya ngepel nyapu udah olahraga, tapi ternyata ingat lagi, olahraga yang benar itu adalah olahraga yang diniatin dan ada repetisinya atau diulang sampai apa, ada target heart rate kita bertambah atau jadi kita bertambah gitu, itu baru olahraga. Kalau bukan itu belum olahraga, jadi ada yang capek doang terus abis itu pegel gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, kalau misalnya aktivitas fisik bikin pegel-pegel tangannya, jangan lupa tetap latihan olahraganya dilakukan seperti itu, yang ada repetisinya dan ada peningkatan frekuensi nadinya itu. Gitu, dokter. Seperti itu. Jadi postur itu kita hubungkan dengan kondisi tubuh gitu ya. Paling sering ya tadi anak sekolah mungkin yang perlu diingatkan adalah gadget, cara kita memakai gadget ya harus tegak ya gitu, jadi kita nggak nunduk gitu ya. Kemudian di kantor, kemudian tadi kalau duduk banyak usahain untuk berjalan seperti itu. Jadi tahu ya, ternyata saya pikir Dok ya, tadi saya cerita sama dokter, saya tuh nggak pernah olahraga karena saya udah angkat Ngerasa jemuran. capek, angkat jemuran. Rampung ngepel, saya pikir udah olahraga, Iya. ternyata salah ya Bu, besok Iya. saya olahraga deh Iya. Dok. Hari ini ya, dimulai hari ini ya. Iya betul. Gitu ya, karena ya, jadi kita jadi tahu ya Bapak dan Ibu, Bu Melati ya ternyata Iya. olahraga wajib Iya. ya. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya Boleh. Dok, boleh Dok. Boleh. Ya, nah ini untuk asupan protein. Apa sih yang penting buat sendi kita? Ada beberapa yang penting buat sendi kita, yaitu vitamin D. Vitamin D udah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan cara berjemur plus ditambah dengan suplementasi vitamin D ya. Kemudian proteinnya cukup baik ya. Kita butuh protein. Makin tua usia, makin butuh protein Bapak Ibu. Jangan dihemat-hemat. Justru ketika usianya makin tua, kita butuh protein yang cukup baik ya, protein baik ya. Kemudian apalagi, nah ini anti peradangan. Kita bisa bantu dengan, kalau tradisional itu ada tadi ya, ada kulit manggis, ada kunyit gitu ya. Kemudian ada probiotik. Probiotik ada yang pernah dengar nggak Bapak Ibu? Probiotik itu adalah bakteri baik. Saya tadi baca ya Bu Epi, ternyata di Bon-M itu ada probiotiknya Ada gitu ya. probiotiknya Dok. Nah, probiotik itu kenapa sih penting buat tubuh kita? Jadi probiotik itu sebenarnya membantu tubuh kita menjadi apa ya namanya, menjadi pawangnya ya, menjadi pagar agar kita tidak gampang terkena virus, bakteri dan infeksi lainnya. Nah, probiotik itu di dalam tubuh kita itu berfungsi sebagai tadi ya, pawang dan pasukan tadi. Begitu ketika ada tadi reaksi radang yang keluar dari luar ke dalam, yang paling sering kan sendi nih Bu. Jadi probiotik itu juga ya membuat jadi agar tidak terjadi disbiosis. Disbiosis itu artinya gangguan bakteri baik dalam tubuh kita. Jadi nggak cukup bakteri baik kita. Contoh, di mana sih bakteri baik ada di tubuh kita? Ada di paru kita, ada di pencernaan kita. Nah, Di bagian tubuh kita. ada di bagian tubuh kita, di sendi-sendi kita. Di sendi kita ada cairan-cairan sendi. Itu semuanya ada di seluruh tubuh kita. Dia mendampingi kita sepanjang hari. Jadi kalau ditanya kenapa sih ada hubungannya nggak nyeri sendi sama gangguan bakteri baik di dalam tubuh? Ada. Jadi disbiosis itu bisa menyebabkan radang sendi. Gitu. Tahu loh kita. Iya, jadi
Kalau ditanya terus ngapain nih untuk dapat probiotik? Sebenarnya nggak mesti minum suplementasi probiotik saja. Kita bisa dapat probiotik itu dari mana? Jahe, dari bawang, kulit bawang, buah-buahan, Emang baunya ya dok ya? makanan berfermentasi itu dapat gitu kan. Tapi kalau mau yang rutin udah tinggal telan ya ada. Bon M. Silakan. Tuh, Karena Bapak itu Ibu ya, tepuk tinggal tangan dong buat minum, Bon M. gitu kan. Tinggal seduh ya, Bu. Tinggal seduh ya. Enak kan rasanya dok Iya, ya? mangga seger ya. Iya. Segar. Nah itu kira-kira. Jadi kalau misalnya sehari-hari itu kita harus mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Probiotik itu tadi dari fermentasi food atau dari sayur-sayuran, buah-buahannya ada di dalam situ. Kemudian ada prebiotiknya tadi, makan sayuran hijau itu semuanya membantu untuk sendi kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang suka ada yang bilang jangan makan hijau-hijau gitu ya. Hijau-hijau itu boleh gitu, asal tidak berlebihan. Apapun boleh asal tidak berlebihan gitu. Jangan jadi takut makan sayur gitu loh. Ngerti nggak Bu? Jadi ada dysbiosis. Dysbiosis. Jadi ada kekurangan bakteri ya? Iya, dysbiosis itu ketidakseimbangan bakteri dalam tubuh. Oh, ketidakseimbangan bakteri. Jadi lebih banyak yang jahatnya dibanding baiknya, gitu. Jadi berpengaruh lah, Berpengaruh. menimbulkan peradangan-peradangan. Jadi Sebenarnya nggak cuma peradangan sendi, Bu. Oh, gitu. Ciri-cirinya sering jerawatan, tuh. sering gatel-gatel, gitu ya. Kemudian sering migrain, sering pegel. Itu semuanya tanda-tanda ada inflamasi terselubung. Siapa tahu ada dysbiosis. Saya Betul. pikir tadinya migrain karena ada Kurang kelainan. Kalau Ternyata dysbiosis ya, jadi tenang lah ya. Janda ya Bu ya Pak. Oke dok, jadinya keren banget ya, ternyata asupan nutrisi itu berpengaruh banget terhadap Berpengaruh kesehatan banget. sendi ya. Selain tadi menjaga postur ya, juga usia juga kita harus sesuai Iya, pergerakan-pergerakannya. jadi butuh vitamin D, kolagen, probiotik itu Itu dibutuhin. prebiotik juga. Kolagennya juga gampang diserap, Bu. Ya nggak kayak Bon M Iya. dong ya dok ya. Gampang diserap ya. Gampang diserap karena di dalam Bon M Nanti ya ini untuk kasih kolagen hadiah kita voucher. ya kolagen hidrolyze Apa 3000 itu? Dalton dok. 3.000 Dalton. Oh. Jadi Memang penyerapannya untuk lebih apa ini? gampang. Katanya Molekul ada voucher. banget gitu Iya, ya. iya, Oh, iya. Minum Vouchernya langsung mana? ada efektivitasnya Di cukup depan. Lebih cepat optimal, cara lebih baginya cepat gimana? dibandingkan Cara kalau kita ngasih. konsumsi Dia harus beli kolagen satu yang perlu apa pencernaan gimana? lebih ekstra Iya, ya mungkin iya. karena Coba dia itu aja, molekulnya lebih fleksibilitas besar itu kan aja ya nggak dok apa-apa. ya. Kolagen, Nggak mungkin apa-apa. kolagen tuh biasanya Coba juga ada rasa fleksibilitas amis itu. ya. Yang Kalau atas misalnya kita apa? bikin Kelenturan kaldu tadi. itu kan ada rasa Yang di depan amisnya. itu baru Mungkin kalau dikasih voucher. yang Iya. sudah siap jadi Atau itu kalau sudah nanti tidak ada saya rasa kan amisnya. akan jual Minumnya something segar tuh, ya. jual Ya Bon M kan Nanti aromanya saya juga enak, setiap rasanya beli juga paket sedap harusnya ya. tak dapat voucher Manis-manis Bapak. enak. Oh, gitu. tangan dong ditanya. Saya tepuk tangan dong. Nanti kalau Bapak siapkan beberapa, nanti saya kasih promonya Oh, ada 3 hari. benar. Yang Jadi beli saya manis kasih lagi voucher ya. bisa ke Lebih tempat manis Bapak. lagi. Siap. Boleh, Waduh. boleh. Jadi Thank you ya. kalau kita lihat tadi Terima ya kasih asupan banyak, Pak. nutrisi itu ternyata juga tidak boleh berdiri sendiri ya. Jadi harus lengkap dan kompleks. Harus ada probiotik, prebiotik, vitamin D, mineral dan lain sebagainya. Termasuk kolagen. Kalau cuma satu-satu kan biaya yang kita keluarkan juga mahal ya dok ya. Dan ribet juga, takarannya udah sesuai nggak sih dengan tubuh kita gitu ya. Untungnya ada Bon M Bapak Ibu, satu saset tinggal seduh minum aja gitu, tinggal belinya aja lumayan ya. Iya. Kalau di Riniti ada promosi-promosi nanti ya, nanti ada Hari ini informasi. ada nggak, Bu? Ah, nanti kita tunggu informasi selanjutnya ya. Dok, tadi dokter lancar banget ngomongin Bon M ya. Iya. Jadi saya penasaran nih sama dokter. Tadi juga dokter sebut salah satu profil dokter adalah penyintas autoimun gitu ya, makanya dokter tertarik untuk coba produk kita Respo Plus sama Bon M ya. Dulu Iya. ada Respo Plus juga dokter konsumsi. Boleh nggak dok cerita dok dari awal kenapa dokter tertarik nih konsumsi produknya Ritniti baik itu Respo maupun Bon M dok? Ya, untuk ingredient sebenarnya baik lagi ya, selain minum obat ya sesuai dengan advis dokter, kita semua butuh juga kalau misalnya memang butuh obat dokter, kita tetap harus minum obat dokter. Tetapi kembali lagi nggak hanya itu, kita perlu pendukung nutrisi tadi. Nah, nutrisi itu contoh, misalnya kita ngomong apa nih, Respo Plus. Respo Plus. Di sana ada dua ekstrak ya, di mana memang sudah secara secara significantly dari riset-riset itu ada inflamasi kuat ya, obat yang bisa mengurangi peradangan kuat gitu, bukan obat suplemen nutrisi yang bisa meningkatkan mengurangi peradangan. Nah, tapi yang unik, yang mungkin kalau dari saya pribadi ya, ini opini pribadi saya adalah karena teknologinya itu penyerapannya cepat.
Iya, kalau kita tuh kan kalau misalnya tentang distribusi obat atau nutrisi ke tubuh itu kan ada apa ya jalan masuknya ya, bisa lewat mulut, bisa lewat infus gitu ya. Tapi ketika lewat mulut kan kalau harus dicerna dulu, kemudian nanti ada proses cerna, lalu mengalir ke seluruh tubuh itu kan pakai proses. Tapi kalau misalnya komponen butir-butirnya itu sudah teknologinya gampang serap, itu akan cepat serap tubuh dan efeknya juga akan lebih cepat juga. Itu yang mungkin yang menjadi pilihan ya menurut saya. Oke, ini teknologi menggampangkan juga untuk pemakaian obatnya. Bukan obat lah, suplemen ya. Suplemen, iya seperti itu. Dan menarik juga ya, tinggal gampang kan. Maksudnya di mana-mana dibawa tuh enak gitu ya. Ya nggak kayak orang harus makan tablet gitu kan. Jadi gampang lah, lebih stylish gitu. Nah seperti itu. Ngomongin gitu ya. Iya. Konsumsi produk kita yang Respo Plus waktu untuk kasus autoimunnya gitu, apa yang dokter rasakan tuh waktu setelah konsumsi? Ya kalau dari sisi saya berharap waktu awal-awal mungkin mudah-mudahan nggak alergi sama badan saya, karena saya tipe kalau tuh gampang alergi ya. Jadi waktu saya konsumsi pertama tuh, alhamdulillah nih nggak ada efek alergi, saya nggak ada gatal-gatal atau aman gitu, jadi aman buat saya konsumsi. Terus kemudian kalau tanya efeknya, kelihatannya kalau untuk tubuh saya aman ya. Kan kalau autoimun biasanya kita harus cek dulu nih efeknya ke badan apa gitu, ada nggak respon badannya gitu. Ketika kalau saya minum konsumsi itu semuanya aman gitu, saya bisa minum dengan enak dan kalau ke efek badan saya tuh tidur lebih rileks gitu ya. Itu yang saya dapat untuk Respo Plus ya, saya dapat untuk tidur lebih rileks, jarang batuk pilek. Alhamdulillah kalau dibilang ini syukur dari Tuhan gitu ya. Sebagai seorang penyintas autoimun, waktu COVID 2 tahun saya alhamdulillah belum ya. Jadi mungkin sistem penyintas autoimun itu karena memang dia spesifik gitu ya. Jadi imun sistemnya memang tidak stabil, tetapi ada yang jagain lah kira-kira gitu ya gitu. Nah si Respo Plus itu banyak banget efek tadi, nyerinya berkurang, kemudian tidur lebih nyenyak, itu yang saya rasakan. Waduh, keren banget ya. Gitu, makanya dokter setelah minum Respo Plus ternyata aman, di tubuhnya juga nyaman. Boleh dong sharing biar yang lain juga dengerin. Ya. Dokter akhirnya coba Bon M juga ya. Kenapa? Akhirnya dokter, saya juga mau cobain Bon M juga. Kalau Bon M tuh waktu tuh nggak salah diskusi ya sama Pak Ramlin nggak salah. Jadi karena tahu kan kalau dulu waktu saya pergi kuliah tuh saya pernah dikasih plester ya Pak ya. Karena kalau saya nyeri sendi tuh suka harus pakai plester tapping supaya nggak nyeri gitu. Nah terus konsumsi kolagen kan memang udah minum ya, kolagen minum gitu ya. Tapi kan kolagen tuh kalau pergi perjalanan kan susah ya Bu. Kan iya gitu kan. Nah kemudian aktivitas saya sehari-hari itu kadang-kadang menyebabkan saya sering keluar kota gitu ya. Nah pas menemukan Bon M ini, wah ternyata ada ya. Pertama yang saya cek itu betul sebenarnya halalnya dulu Bu, ya kan? Karena dia kolagen nih. Pas saya baca, alhamdulillah udah halal gitu ya. Jadi karena itu penting ya untuk jaminan kita gitu kan. Kemudian pas lihat ingredient kok menarik ya gitu. Karena ada probiotik tadi gitu kan. Malah Bu Evi tadi nggak ngeh ya, ada probiotik itu penting ya, penting banget karena itu makanan sendi gitu loh. Jadi nggak cuma kolagennya saja dengan teknologi, tapi probiotiknya juga dibutuhkan. Iya. Ini juga kali Dok ya yang berpengaruh. Kadang-kadang kan suka orang-orang di luar sana yang bermasalah terhadap sendi, kalau konsumsi produk-produk sendi itu suka mual muntah. Iya, mungkin betul. karena probiotiknya nggak ada atau probiotiknya kurang ya. Iya. Iya. Kalau minum Bon M tidak ada mual muntah karena sudah didukung dengan kalau Bon M kan dia bukan ini ya, bukan ingredient obat mengurangi nyeri. Ya. Ada beberapa tuh kan ada isinya tuh ada ingredient yang mengurangi nyeri dari obat anti inflamasi non steroid istilahnya. Itu yang bikin jadi nyeri. Kalau ini kan enggak. Jadi memang suplementasi murni ya yang mendukung kesehatan sendi seperti itu. Keren ya. Udah halal, aman, nyaman minumnya ya kan? Halal muinya udah ya? Udah dong. Udah juga ya? Pipi gitu loh ya. Kan bacanya kan halal Eropa juga udah gitu ya. Halal untuk kolagen Eropanya juga sudah ada ya. Halal MUI-nya juga kita lengkapin karena RITMIT ini komitmennya ya terhadap legalitas supaya semua orang konsumsi itu nggak khawatir ya. Iya, Ya, betul. tepuk tangan sekali lagi deh buat RITMIT.
kita ya. Amin. Alhamdulillah dokter, semoga dokter tuh selalu sehat ya dengan Amin. produk-produknya Amin, Riniti amin. ya. Terus gaya hidupnya pasti ya dok ya. Dan saya Mudah-mudahan. lihat juga dokter aktif juga ya, lakukan segala macam termasuk Iya. olahraga. Nanti kita diajarin juga ya sama coach. Iya, heeh. Nah ini dok, di akhir nih sebelum kita lanjut Iya. dengan tanya jawab dengan para peserta hari ini ya, boleh kasih tips nggak ya buat kita semua di sini nih dok ya supaya sendinya sehat ya, tulangnya juga kuat ya, kepada kita semua nih dok, silakan. Iya, terima kasih. Untuk tips supaya tulang sehat, sendi sehat, pertama tadi secara gaya hidup ya. Pertama, istirahatnya harus cukup. Ya, kedua, hindari merokok. Ya, merokok, kalau yang merokok mungkin bisa di stop merokoknya, karena merokok itu banyak sekali riset mengatakan merokok itu ada hubungan sama kesehatan sendi. Kemudian berikutnya tadi cara makan, apa yang kita makan itu tadi high protein gitu ya, cukup mineral, vitamin gitu kan. Kalau karbohidratnya gimana? Ya, secukupnya aja, karena kalau sudah usia kita sebenarnya karbohidrat itu tidak banyak dipakai lagi kan. Yang dipakai adalah protein, vitamin, mineral gitu ya. Itu komposisi makanannya yang dibutuhkan. Lalu hindari makanan yang cepat saji, karena cepat saji itu juga membuat resiko gampang keropos tulang gitu. Makanan kalengan dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian terakhir itu rajin olahraga, tapi olahraga yang sesuai kebutuhan. Nah, kalau bingung, kalau Bapak Ibu ada keluhan, kan sering ya, jangan sampai habis olahraga sakit terus nggak mau olahraga lagi. Nah, kalau gitu gimana dok? Pasti ada yang nanya kan. Kalau memang kita punya kebutuhan spesifik, kalau saya nih contoh, saya seorang autoimun tuh kan memang sendi saya bermasalah ya. Saya olahraga itu minta pendampingan. Kemudian kalau hari ini pendamping saya ada nih, datang nih, coach saya ngajarin saya latihan apa yang benar buat saya. Nah, Bapak Ibu juga sama, khususnya misalnya sudah yang lansia atau bermasalah khusus itu kan, tanya bagaimana latihan yang benar supaya kita nggak asal tiba-tiba nyerinya tambah parah malah kapok olahraga. Nah, itu yang mungkin perlu ya. Kemudian untuk olahraganya. Lalu terakhir tuh hidup bahagia kali ya Bu ya. Tidak stres gitu ya. Tidak stres, jualannya laku. Itu pasti kan. Kayak tadi kata Bapak Tamrin ya. Kalau misalnya cuma mikirin nggak akan mungkin seneng kan. Tadinya nggak sakit jadi nyeri. Aduh kok sakit semua ya gitu. Iya, Bon M-nya baru laku 1. Kalau laku kayak Pak Ayo ya. Tapi pesan saya sih memang harus diminum ya. Iya. Kalau misalnya selama ini baru mereferensikan ke orang lain, coba diminum karena memang baru tahu kan rasanya seperti apa. Gitu. Waduh, terima kasih loh dokter ya. Informasinya keren gitu ya. Dok, ini mumpung dokter masih di depan kita, gitu sebelum nanti narasumber berikutnya, kita buka 3 pertanyaan ya dok ya. Karena saya lihat tadi ada yang sudah acung-acung jempol kaki, salah ya, jempol tangan gitu ya. Untuk Bapak dan Ibu dipersilakan ya, kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya 3 pertanyaan aja. Ada? Oh boleh, silakan. Ini kita sedikit lari ke tadi kan dokter autoimun. Iya. Oh, suaranya. Oke, ya selamat siang ya dokter. Makasih ya. Tadi dokter bilang kan ada autoimun. Apakah autoimun itu minum Respo Plus tadi ya? Nah kalau kita minum Respo Plus itu ada batasnya nggak? Maksudnya boleh nggak lebih dari 2-3 saset? Aman nggak itu dok? Ya. Aman nggak gitu? Ya baik. Kalau untuk hal ini mungkin saya tidak bisa menjawab secara aman nggak aman. Baik lagi gini, setiap autoimun itu terjadi akibat seseorang itu ada gangguan imun sistem di mana imun sistemnya itu malah seperti melawan diri dia sendiri. Kira-kira kayak gitu gampangnya ya. Gitu. Jadi bedanya kalau misalnya orang HIV itu kan penurunan imun sistem. Kalau orang autoimun itu adalah malah imunnya itu menyerang imun sendiri, gitu kira-kira gampangnya nih. Nah, untuk autoimun sebaiknya kalau misalnya Bapak Ibu ada pengen rekomendasiin atau Bapak Ibu mau minum sendiri, cek dulu. Misalnya coba dulu perasaannya gimana, rasanya gimana, karena memang kita harus ngerasain dulu. Kalau memang tidak cocok, tidak bisa dipaksa, karena memang autoimun tuh punya spesifik. Kalau misalnya dia contoh nih, tiba-tiba kiwi dia nggak cocok ya, memang nggak cocok. Buah-buahan aja pun dia ada pilihan, cabai ada yang memang nggak boleh cabai sama sekali. Contoh kalau saya
alergi sama susu, saya tidak minum susu karena memang saya alergi sama produk tersebut. Telur juga saya moderate sekali karena begitu saya minum telur akan ada efeknya. Nah, itu harus dinilai. Jadi biasanya penyintas autoimun itu akan minta advis dokternya dulu, kayak gitu Bu. Tapi kalau secara normal kayak tidak terlalu berlebihan itu oke, karena kan hanya suplemen sebenarnya, tidak ada yang berbahaya sebenarnya di dalam ingredientnya, kira-kira kayak gitu Bu. Kecuali memang dia ada lagi contoh, memang punya riwayat nih alergi biji-bijian misalnya, karena ini ada bilberry extract dalamnya, mungkin harus cek dulu biji bilberry gimana. Contoh kalau saya dulu pernah biji anggur, saya sampai muka saya sebab apa ya dulu suplemen lupa saya namanya, tiba-tiba wah ternyata saya alergi sama produk ini. Jadi gitu, semua produk kalau untuk autoimun boleh direkomendasiin tapi dicobakan dulu gitu, kayak gitu untuk suplementasi ya Bu. Respon apa di badan? Iya benar. Nanti boleh diajak untuk konsultasi dulu ke dokternya. Pak dokter kan mungkin cek juga ya, oh ya ini nggak apa-apa. Sepanjang setahu saya di dalam ingredientnya semuanya aman. Ya, Oke, seperti itu. terima kasih dokter. Ya, sama. Bapak dan Ibu, ya boleh langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ada semangat dokter. Selamat siang Ibu. Mengenai sendi tadi ya, bagaimana itu kalau sendi kadang-kala kan memang bunyi tuh krek-krek gitu, dan terutama di lutut. Iya. Terus ada juga yang seperti dokter bilang katanya keluar cairan. Bengkak ya Bu. Ya, Oh. bengkak, cairan itu terlalu banyak. Jadi apa sih sebetulnya kalau efeknya kalau itu disedot bagaimanapun ini mengenai bukan mengenai bone M dulu. Iya. Ya, jadi solusinya apa sebetulnya Iya. atau penyebabnya apa terus mungkin ya itu ya. Baik. Nanti baru bertanya lagi. Ya. Jadi pernah disedot ya Bu cairannya dari Iya. sendinya. Tuh dari lutut Bu? Lutut. Oh ya, Ibu sendiri? Oh enggak. Oh ya. Jadi kalau salah satu treatment, iya salah satu treatment itu untuk mengurangi efek peradangan adalah diambil cairan peradangannya itu adalah cairan radang yang diambil oleh dokter. Kan dokter ya mengambil ya. Ya. Nah itu untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki pemulihan dari si lutut tersebut. Itu salah satu. Sebetulnya ada efeknya kan? Harusnya kan ada. Oh enggak, yang diambil itu cairan sendi akibat inflamasi Bu, bukan cairan sendinya, bukan. Itu Oh. akibat peradangan dia bengkak. Kelebihan cairan. Ya gitu. bengkak. Nah hasil bengkaknya itu yang diambil. Tetapi setelah itu ibu akan dipulihkan dengan obat-obatan biasanya kan, oleh dokter dikasih obat. Nah selain obat silahkan ditambahkan suplementasinya kayak gitu. Jadi salah satu kalau misalnya kita ngomongkan ini kan kalau belum parah, kalau udah parah kan nggak mungkin langsung seketika minum Bone M aja sembuh seketika ya. Jadi ada didampingi dulu pada saat nanti proses pemulihan, baru terus-terusan dibantu oleh suplementasi. Pada saat akut bisa bengkak merah, itu kan pasti harus ada treatment dokter kayak gitu Bu. Jadi itu cairan radang ya Bu yang diambil, bukan cairan sendinya jadi kehilangan cairan sendi, nggak gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silahkan. Sudah dilakukan atau gimana Bu? Sudah. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa dilanjutkan dengan suplementasi. Jadi radangnya itu bisa dikurangi dengan tadi kan ada ingredient di dalamnya itu ada apa ya obat-obat anti radang, ada kolagen, ada probiotik, ada manggis, itu kan mengurangi peradangan kayak gitu Bu. Ya semoga membantu ya Bu ya, cepat sehat. Amin. Ibu ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi Bu? Oh, cukup. Dan jangan lupa Bu, obat dari dokternya juga tetap diminum ya Bu, karena itu pasti dibutuhkan kalau pada saat akut ya. Iya. Jadi kalau direferensiin obat dokter, terus kalau dengan Bone M bagaimana? Apakah Iya. Apakah ini berlawanan gitu takutnya ya? Iya. Bone M kan sebenarnya suplemen ya Bu, bukan obat. Jadi kalau misalnya Ibu mau konsumsi, cerita aja sama dokternya, tunjukin obatnya, Bone M-nya, ini isinya boleh nggak Dok? Saya minum, pasti kalau lihat bacaan isinya apa, oke aja, gitu. Iya, silakan sebagai pendamping pengobatan Ibu kayak gitu. Jadi sebetulnya Bone M itu bisa untuk mengurangi radang juga atau Iya. pengapuran? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau untuk pengapuran dia kan fungsinya kolagennya itu untuk mereset dari si keropos tulangnya untuk memperbaiki supaya lebih baik kayak gitu ya Bu. Gitu. Bisa dua-duanya. Bisa dua. Iya. Kalau Ibu mau konsumsi itu juga nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Sama-sama Ibu. Saya rasa cukup ya. Cukup ya.
tema berikutnya. Dokter. Iya. Saya ambil mic dulu ya biar Oh, suara iya. merdu saya Iya, iya. kedengeran. Oke dokter, terima Iya. kasih atas Sama-sama. informasinya ya, dan saya rasa juga para peserta udah tanya jawabnya juga sudah memuaskan ya, sudah mewakili gitu ya. Mungkin karena Boleh waktu saya kasih juga- penutup dulu ya? Oh boleh dong, silakan dokter. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Mungkin sebagai penutup ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tetaplah hidup sehat gitu ya, cintai sendi kita, rajinlah beraktivitas fisik. Saya nggak ngomong olahraga ya, aktivitas fisik saja yang ringan, yang Bapak Ibu mampu untuk fleksibilitas sendinya lebih baik. Itu mungkin salam dari saya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk Amin.